Oke, assalamualaikum saudaraku. Tim yang besok akan bertindak sebagai terapis, konsultan, dan pembina. Ini diberikan panduan untuk arahan tindakan supaya sebagai terapis, sebagai konsul juga sekaligus sebagai pemandu. Oleh karena itu ada urutan pekerjaan yang harus dilakukan. Ya, untuk besok urutan terapi yang kedua Ibu Patiha, di mana pengobatan jantung dan ginjal ya. Itu yang pertama adalah ruqyah. Yang pertama ruqyah. Ruqyah ini nanti diharapkan Mas PK syukur bisa datang ya, walaupun besok kan hari Kamis ya. Jadi biar diruqyah sama Mas PK, sama Ustadz Firdos, sama Mas Azam, sama mungkin ada perempuannya Mas Iksan diajak juga, Teh Sopi. Pokoknya berapa orang lah ya, 3 orang kalau bisa ada Teh Sopi di situ yang sudah terbiasa dengan ngaji ya. Nah, untuk dilibatkan maksudnya. Itu yang pertama ruqyah. Mungkin waktunya kan kira-kira setengah jam lah ya, paling setengah jam sampai 45 menit paling. Berarti disediakan perlengkapan untuk ruqyah kan gitu ya. Perlengkapan ruqyah itu kan termasuk dalamnya adalah baskom, dikasih plastik kan gitu, kemudian mukna ya, itu yang ruqyah. Kemudian yang kedua adalah setelah diruqyah maka refleksi ya. Refleksi itu nanti dijalanin sama Ibu Mbak Siti lah ya. Mbak Siti pilihannya tuh gini, refleksi pilihannya tuh bisa berdua tuh, misalnya dengan, tergantung orangnya nanti ya besok ya. Kalau kosong misalnya bisa ngajak tuh Mbak Siti sama misalnya sama Nur ya, bisa tuh untuk refleksi berdua. Titik refleksinya dipelajari kan dulu, udah pernah toh ikut diklatnya kan dulu, sudah pernah tuh sampai 36 titik yang Bapak langsung ajarkan ya. Itu nanti dilihat lagi, nanti Komsiti lagi nyiapin lembarnya akan dicetak ya. Jadi titik refleksi itu latihan titik-titik yang terkait dengan penyakit jantung mana, terkait dengan penyakit ginjal mana, kan yang mendobati ginjal. Seperti itu maksudnya. Secara keseluruhan dulu, terus nanti titik-titik intinya kan gitu. Itu refleksi. Kemudian yang ketiga yaitu bekam. Bila tidak mungkin dibekam, maka kan itu badannya pada sakit ya, kadang-kadang kan bengkak-bengkak, jadi kan nggak usah dibekam, bisa dipijit lah gitulah ya. Pokoknya dilayani seperti itu, titik-titik mana yang nanti yang pas gitu. Yang pas itu caranya begini untuk refleksi ya. Kan kemarin waktu meeting sudah ada zikir ya, mudah-mudahan sudah jalanin semua ya zikirnya ya. Tarikan nafas tadi, tarikan nafas, tarik 1, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, tarikan kelima, kan ada minta gerak tuh ya. Minta gerak tuh nanti doanya begini, doa refleksi pengobatan ya. Tarik nafas sama kayak kemarin tuh, ketika olah nafas yang sampai jalanin itu kan ada tarik nafas, kemudian berdoa, roh tauhid ingkang paring gesang dumateng badan kula nyuwun gerak kanthi wilujeng. Nah, minta gerak tuh nanti tangannya sakot tangen ya, mantranya ya, kula nyuwun gerak linuwih kangge pengobatan roh tauhid yang paling gesang dumateng badan kula.
Kula nyuwun gerak kanthi wilujeng. Nanti tangan kamu akan bergerak secara otomatis tuh. Jadi kayak tangannya dia yang menggerakkan, mencari titik-titik penyembuhan. Ya, seperti itu ya refleksinya. Kemudian yang setelah itu pijit pun begitu sama. Ya. Setelah direfleksi kan ada bekam. Ya besok kalau besok lihat setelah dikomunikasikan mungkin nggak tuh bekam gitu kan. Karena lihat fisiknya seperti apa. Kalau nggak dibekam berarti dipijit. Ya. Atau diulangi lagi refleksinya. Nggak apa-apa. Jadi 2 kali ditangani sendiri oleh Teh Sofi. Ya. Kemudian yang keempat tuh cek dan transfer energi. Di situ yang bertindak sebagai konsultan siapa di situ? Cek dan transfer itu Mas Harsono ya. Jadi Mas Harsono tuh besok setelah Mbak Siti, Teh Sofi atau bisa berbareng-barengan tuh nangani 1 orang, berdua juga bisa. Lihat ya besok situasinya. Besok tak bantu tuh mengkondisikan. Lah wabil khusus Mas PK tuh mengkondisikan seperti itu. Bagaimana yang mungkin dijalanin ya. Kemudian Mas Harsono untuk cek setelah diterapi sama Teh Sofi sama Mbak Siti. Kemudian Mas Harsono turun nih diterapi sama Mas Harsono lagi tuh ya, dicek. Kemarin kan ada terapi tuh yang belum diobati itu dia ketika duduk nggak kuat duduk di lantai. Kalau duduk di lantai itu kayak ada pakunya gitu, seperti itu, seperti ada pakunya, jadi nggak kuat duduk di lantai. Sholat pun dia sambil duduk tapi tidak di lantai, di kursi. Kemudian dia nggak bisa duduk di lantai, penyebabnya itu. Nah kemarin sudah Bapak kasih advice untuk menarik dubur ya, silitipun ditarik-tarik gitu. Kan terapi untuk pengobatan saraf itu salah satunya tuh dengan ngembut kayak silit, tahu nggak silit apa tuh? Silit ya, pantat ya, dubur ya, ditarik ya, ditarik ya, bukan dikeluarin nanti ini ditarik, diembut gitu, ditarik ke atas, itu jumlahnya, ya kayak disedot gitu. Sambil duduk apapun boleh, minimal 313. Kalau di kitab kan ada tuh 313 ya, tapi lebih nggak apa-apa, kan susah ngitungnya kan. Pokoknya kalau sambil nonton TV atau sambil pikiran boleh tuh nut apa memang begitu. Nah, itu nanti akan tersembuhkan. Yo, nek sampean sudah membaca Silahul Mukmin, banyak di situ. Salah satunya itu, ya, untuk pengobatan saraf, orang yang gangguan ambeien, gangguan silit, ya, kan ada yang bokongnya sakit. Udah, itu terapinya. Kemarin sudah tak kasih info seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa di terapi juga tuh bokongnya ya. Nanti kan yang pegangan perempuan nggak apa-apa, dipijit bokongnya, saraf-sarafnya diperbaiki itu Teh Sofi. Nanti kan kalau refleksi kan di itu di kaki sama di tangan ya. Tapi kalau besok dia tidak bekam, dipijit, maka dipijitlah di bokong itu ya. Tadi sambil doa. Roh tauhid yang paling gesang dumateng badan kula nyuwun gerak kanthi wilujeng. Kula nyuwun daya linuwih penyembuhan ngangge ngobati Ibu Fatihah. Kayak gitu doanya. Bahasa Indonesianya, ya Allah yang telah memberikan saya hidup, saya minta gerak dengan selamat. Roh tauhid yang paling gesang dumateng badan kula nyuwun gerak kanthi wilujeng. Artinya minta gerak dengan selamat. Itu nanti tangannya akan bergerak. Ya. Seperti itu. Dan satu lagi, bahasa Indonesianya begini, saya menjalankan syariat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengobati, Allah yang menyembuhkan.
Al-Fatihah. Seperti itu ya. Mijit terus sambil sholawatan kan gitu. Atau sambil membaca zikir harian. Besok hari apa? Kami seperti subhanallahiladzim. Di zikir harian tuh sambil mijit itu pakai zikir harian, dipakai. Pasti nanti akan panjenengan akan jadi orang yang ampuh dalam pengobatan. Kalau tadi sampai mana ya? Sampai Mas Harsono ya? Oh, kaitan dengan Mas Harsono ngecek itu. Nanti Mas Harsono ya tetap pengkondisian untuk direfleksi sama transfer energi. Oke, transfer energinya nanti dibantu begini. Sebenarnya transfer energi pakainya ayat 5. Ayat 5 itu memang agak panjang sih. Harus hafal sih sebenarnya, nanti kapan saatnya harus hafal. Tapi sebagai penggantinya nanti kan ada Mas Azam tuh ya. Mas Azam bikin air syariat ya. Mas Azam bikin air syariat. Bahasanya begini, cara membuat airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air ya, misalnya ada air yang sudah ya di gelas ya. Mana gelas Om? Coba deh contoh Om. Kasih air Om, kasih air Om. Yang agak gede aja Om, yang tinggi Om. Ya. Ini sekalian nanti dicas lagi ya. Kan Bapak ini sudah lama nggak ngobatin orang. Udah hampir 10 tahun apa ya nggak terjun. Kan dulu kan kita pengobatan. Setelah itu terapi. Ini airnya begini. Ya, nanti Mas Harsono ngecas air. Nanti diminumkan sama Mas Harsono yang maring minuman. Ya, jadi apa jenis dicek itu maksud dicek semua energinya seperti apa, dikuatkan energinya, ditransfer ya. Mas Harsono udah tahu tuh kalau transfernya dari punggung baca ayat 15 atau setidaknya baca sholawat syifa tibil qulub ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim, kan gitu ya. Kayak gitu setidaknya itu. Kemudian bacain ayat 5. Bapak juga lupa ayat 5 seperti apa. Kira-kira begini deh coba ya. Coba Om. Jadi transfer nih ya. Nanti Mas Azam kan belum hafal ya. Kalau udah hafal syukur, kan kemarin sudah dilatih sama Ustadz tuh ya. Pada latihan ayat 5. Ya. Itu Bapak sudah menyiapkan kayak gini nih sebenarnya. Tapi kayaknya belum pada hafal. Nah, besok ditransfer nih airnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 5 ya. Ayat 5 itu untuk perang. Biasanya untuk perang. Perang melawan dukun, perang melawan penyakit, perang melawan pesaing, atau perang apa aja dah, pokoknya judulnya perang. Pakainya ayat 5. Ya. Dalam hal ini kan untuk tujuan perang melawan penyakit. Coba Om dibaca. Aneh, tak baca ke ya. Aku masih ingat, enggak benar-benar masih ingat nih. Kan sering tak amalkan juga sih, cuman kan bukan untuk pengobatan. Coba Mas Azam ini besok Mas Azam gini Mas, ini praktek Mas. Mau kemana? Mau nganterin ini. Oh ya udah. Enggak. Besok transfer air Mas. Nah yang transfer kan besok sama nangani. Ini transfer dari dulu aja deh Pak. Saya belum belajar Pak. Bingung saya Mas. Nanti tak ajarin. Ya bingung saya Mas. Tak ajarin Bapak nih contoh ayat coba dicek Mas. Bapak bener nggak? Bapak kan lama nggak ngobatin. Bapak mau baca ayat 5 misalnya ini. Nanti bikin air, dibaca, bikin airnya begini. Namanya air syariat. Saya jadikan air ini air syariat. Air sir. Yang berada di alam surga, bersumber dari alif, lam, ha, mim, dal. Alhamdulillah ya. Bersumber dari alif, lam, ha, mim, dal. Nah dulu Om. Bersumber dari alif, lam, ha, mim, dal. Batinnya ada di jantung. Untuk memancarkan nur cahaya Allah, nur cahaya Muhammad.
agar sehat tubuhnya Bupati H, ya, agar sehat tubuh Bupati H, agar sehat apa ya, agar sehat tubuh Bupati H, agar sehat rohani Bupati H, agar sehat kehidupan Ibu Bupati H fit dunia wal akhirah. Al-Fatihah itu. Nanti tambahin ya. Terus bacain ayat 5 Mas. Ayat 5 itu untuk perang melawan penyakit. Untuk perang apa saja semuanya. Melawan musuh, melawan santet atau seperti pakainya ayat 5. Coba Mas, Bapak masih ingat enggak? Pegang deh ayat 5-nya. Buka. Mana Om Siti? Sini. Coba pegangin dulu, pegangin aja Bapak. Kau bisa baca. Mas ini, Mas Azam. Coba bacain gini Mas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sama kan lebih fasih ya. Ustaz, terus Mas siapa jenis? Mas Iksan barang lebih fasih. Nih Bapak kan karena ngapalkannya cepet. Kalau pelan-pelan malah lupa. Jadi kudu cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu lin nabiyyi lahum ib'ats lana malikan nuqatila fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaihimul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana la nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu kita tawallau ila qalilan minhum wallahu alimu bidzalimin qadirun ala ma yurid qadirun ala ma yurid qadirun ala ma yurid laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha fakir wa nahnu ahniya'u sanaktubu ma qalu wa qad alamu anbiya bi hariq wa naqulu qudu adzabal khariq qawiyyun la yahtaju ila mu'in qawiyyun la yahtaju ila mu'in qawiyyun la yahtaju ila mu'in alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna khasyatillah aw asadu khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina qitalu la akhartana ajalan qarib qul mataud dunya qalil wal akhiratu khairun man taqala tutlamun fatila qahar man taha wa asa qahar man taha wa asa qahar man taha wa asa watlu alaihim naba abna adam bil haqq iqarraba qurban fatuqbal min akhadihim wa lam yataqabbal min akhir qala la aqulanna qala inna ma yataqabbalu minal muttaqin qudusun yahdi may yasha qudusun yahdi may yasha Kudusun yahdi may yasha. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah qul afatakhattum min duni an awliya la tuliku lam tusum naf awal dharra qul hal yastawil a'mal basir am jalul rasul ka qalifan tasabal khalqu khaliqu rasul qahar qayyumu yarzuqu may yasha'ul quwwah qayyumu yarzuqu may yasha'ul quwwah qayyumu yarzuqu may yasha'ul quwwah. Gitu kira-kira ya Mas ya. Besok diulangi lagi ya. Bapak lama ya nggak ngecas gitu, tapi kira-kira begitu. Sama kan belum hafal, ya dibaca aja. Lama-lama nanti hafal. Besok ini airnya cetak isi, oke. Besok tambahin sampean untuk diminum Ibu Fatihah. Yang nyerahke besok sampean sama Mas Harsono ketika sampean isi aja dulu. Karena sampean nanti ada program Mas Azam ya. Kan Harsono kan nih cek dan transfer energi. Nanti Mas Harsono yang transfer ya. Kemudian sambil transfer nanti ada olah verbal dan olah batin. Nah, olah verbal, olah batin itu sama pertama pakai sholawat ini dulu. Ngapal ke sholawat apa? Salat sifa tibil kulub. Dia suruh ngapal ke, kalau sudah hafal syukur. Sama mandu gitu Mas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha kan itu. Afiatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik salih. Udah itu olah verbal bersuara. Olah batinnya
Dia suruh diam, baca dalam hati. Gitu saja. Pakai sholawat sih Pak, diulangi sampai 11 kali. Ya Mas, selesai udah. Belum pernah ngikut sih Pak, jadi Dia besok, Pak. makanya besok ikut Bapak. Ya, Kan ini pertama nih. Semua besok ikut Bapak. Cuman Bapak tuh berharap ke depannya kan ini ada lagi besok. Besok kan ada penyakit yang kanker juga ada. Yakin aja bisa. Yang penting sama ikuti aja nih prosesnya, yo. Saya berarti bikin air doa dulu. Besok bikin air doa bareng-bareng nih. Ini kan pengalaman luar biasa lah, insya Allah, mudah-mudahan. Saya juga belum pernah Pak. Iya makanya. Tapi kan sama sudah ngamalke dari dulu tuh ayat 5, ayat 7, ayat 15 kan sudah tak kasih dari dulu kan kita ngamalin bertahun-tahun. Iya baca. Ya, cuma baca doang. Belum hafalan dihafalke. Tapi besok cuma baca dulu nggak apa-apa. Tapi ditransfer ke air seperti itu. Oke ya, itu dulu deh. Moga diteruskan kalau ada acara. Besok tak bimbing sama Bapak. Om Sodi juga gitu, besok tampil dia. Doanya Om tadi udah saya jadikan air ini itu kan belum ada catatannya tuh Pak. Ada Udah. Ada kan Om, ada nggak? Saya jadikan air syariat. Air sir. Ada tuh. Di video. Di video apa di mana? Bikin air belum ada kan? Yang air kan dicatat kemarin. Catatannya ada. Itu bikin air yang itu kemarin olah nafas. Ya, yang bikin kemarin. air ada kok. Ya besok harus kali dimantapkan deh. Yang air belum ada. Yang bikin Ini air. tadi kan sudah tuh, nanti dibaca lagi ini kan kita rekam nih kan. Nanti deh gitu deh. Besok Om Siti juga olah napas Om. Olah napas. Ya, itu yang kayak kemarin yang tarikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dipraktekkan langsung ke orangnya. Nah ini pegang buku juga. Kan saya bantu suara dia biar dia pada mati. Kan itu. ya ini nanti besok Biar mengukur waktunya dia. Mbak kita biar ngapal ke titik jantung, ya, titik ginjal. Nanti orang-orang belajar ini jadi tersembuhkan Mas, insya Allah. Karena sama kan dulu sudah lulus kan sampai 36 titik yang tak Bapak ajarin. Iya. Ya, udah dipraktekkan lagi sekarang nih saatnya praktek. Karena ini pengobatan, bukan sekedar refleksi biasa kan. Fokus ke titik. Nah itu nanti ada doanya juga, minta gerak tuh ketika ngobatin. Oke demikian ya. Jadi ini untuk panduan Mas VK, Mas Azam, Mas Harsono, Mbak Siti, Mbak Hita, Mbak Sopi, Mbak Nur yang akan dilibatkan, termasuk Mas Iksan, Mas Bayu, Mas Abu, semua ya terapis yang ada di Keranggan. Dan ini dipahamkan untuk terapi yang di Cikampek juga ya, agar dibaca, dipahami prosesnya, termasuk yang di Grand Kauripan ya. Yang di Cikampek Mbak Pia, Mbak Rahma, Mas Yudo, Mas Irfan ya belajar, termasuk yang kemarin diajarkan di meeting yang Bapak sudah share di YouTube agar dipelajari ya. Itu lebih dalam lagi ya. Jadi sekarang ini dulu yang tak sampaikan untuk pengkondisian besok, karena besok ada pengobatan nih, paket terapi pengobatan 9 kali. Itu gangguan penyakit ginjal, sama satu orang lagi kanker payudara. Oke, demikian, semoga apa yang kita ikhtiarkan menjadikan sebuah kebaikan buat kita sebagai bentuk ikhtiar kita menjalankan ibadah ya, membantu orang lain untuk sembuh dari penyakit. Demikian, matur nuwun.